Welcome to Total Politik. Kali ini kita ketemu lagi di konten gue ngomong sendiri dan seperti biasanya di konten ngomong sendiri gue akan membahas isu-isu terkini, isu-isu yang lagi banyak dibicarakan orang dan biasanya ini isunya deket lah sama gue. Nah kali ini isu yang gak begitu jauh sama gue, memang gue mau omongin yaitu tentang eh, dugaan pemaksaan penggunaan jilbab terhadap siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Ya, gue mau ngomongin hal ya seperti yang gue singgung tadi, yaitu hal yang tidak begitu jauh dengan gue, yaitu tentang Sumatera Barat. Dan gue adalah anak yang lahir dan tumbuh di Sumatera Barat. Gua sampai kelas 3 SMA itu sekolah di Sumatera Barat, yaitu SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Dan mungkin gua akan cerita dulu backgroundnya tentang diri gua dan pengalaman gua bersekolah di Sumatera Barat, seperti yang isu yang heboh belakangan soal SMA di Sumatera Barat. Di Kota Padang, tepatnya itu SMK Negeri 2 Kota Padang. Nah jadi pengalaman gue kira-kira gue sempat sekolah di Sumatera Barat, yaitu sekitar dari kelas 1 dari TK sampai kelas 3 SMA. Berapa tahun tuh? 12 tahun lebih lah, 13 tahun lah gue sekolah di Sumatera Barat. Dan sejak gue masuk SMA itu pakaian muslim pakaian sekolah kita itu yang buat yang perempuan itu pakaian muslim gitu, pakaian jilbab. Jadi pas gua ke Jakarta, gua kuliah di UI, ngelihat ceritanya teman-teman gua soal budaya sekolah di Jakarta dan bagaimana anak Jakarta sekolah gitu, ngelihat foto-foto teman gua waktu SMA, gua agak kaget juga karena pakaiannya sangat jauh berbeda dengan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, waktu itu memang kita yang perempuan itu, teman-teman gue yang perempuan tuh memang pakai baju dalam, pakai jilbab buat yang muslim, dan yang non-muslim itu biasanya memang diperbolehkan untuk tidak menggunakan jilbab. Ini adalah aturan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Gue itu masuk SMA tahun 2005. 2005 ya, bener 2005. Gue lulus 2007. Jadi sejak gue masuk SMA tahun 2005, itu pakaiannya udah pakaian muslim buat yang perempuan gitu, baju kurung. Kalau di Sumatera Barat tuh kita kenal istilah baju kurung. Nah, perempuan udah pakai baju itu dan pakai jilbab. Bahkan teman-teman gue yang SMP yang tadinya tidak berjilbab itu pas masuk SMA menggunakan jilbab, dan dia bilang ya voluntarily lah. Voluntarily itu maksudnya ya dengan dengan secara volunteer, secara sukarela untuk menggunakan jilbab rata-rata yang gue tanyain waktu itu. Dan teman-teman gue yang non muslim itu kebanyakan etnisnya Tionghoa dan Batak, Jawa juga ada. Itu tetap pakai baju kurung, ya, baju kurung seperti yang lainnya, tapi nggak pakai jilbab. Diperbolehkan untuk tidak pakai jilbab. Memang tidak ada kewajiban untuk menggunakan jilbab, tapi untuk yang muslim itu pakai jilbab. Nah, tapi selama gua sekolah di Bukit Tinggi waktu itu, gue sempat nemuin memang ada teman-teman non muslim itu menggunakan jilbab. Memang sempat gue temuin. Karena apa? Karena gue pernah tanya kenapa lu pakai jilbab, ya biar merasa merasa nggak risih di tampak berbeda gitu, biar gue sama kayak yang lain gitu. Dan gue pernah punya pengalaman, ada junior gue yang gue tahu dia non muslim terus pakai jilbab. Gue pernah kasih tahu dia bahwa ini konteksnya gue udah di UI nih ya, jadi gue main-main ke sekolah gue di Bukit Tinggi, jadi kayak jadi abang-abangan gitu.
Jadi pas gue main di Bukit Tinggi ya gue pernah bilang ke dia, kenapa lu pakai jilbab? Harusnya juga nggak usah pakai jilbab. Ya takut yang berbeda seperti yang gue jelasin tadi alasannya. Tapi setelah gue tanya, dia ceritakan nggak ada tindak diskriminasi sih, tapi ya tampak berbeda itu bikin risih gitu katanya. Nah tapi gue pernah bilang sama dia, lu hati-hati. Ini kejadiannya tahun 2009. Lu hati-hati, nanti kalau lu pakai jilbab, gue bukan nyalahin nih gitu. Lu pakai jilbab takutnya guru-guru di sini dianggap memaksa lu. Oh enggak kok kak, gue cukup melakukan ini dengan sadar tanpa ada paksaan dan lain-lain. Ya makanya hati-hati aja. Nah, gue nggak tahu sampai sekarang gitu gue nggak pernah dengar masalah di Bukit Tinggi soal ini. Minimal anak ini yang gue sempat kasih tahu itu nggak pernah ada masalah dengan penggunaan jilbabnya waktu itu, dan ya udahlah gitu kan, nggak ada yang ngeributin, dia tetap, seingat gue selama SMA masih pakai jilbab gitu, dan pas kuliah udah nggak. Ya, gue pernah ketemu lah, ngelihat gitu dia di sosial media juga udah nggak pakai jilbab lagi, udah biasa. Jadi ada orang yang menggunakan istilah penggunaan jilbab itu memang untuk menghilangkan rasa risih tampak berbeda di antara yang lain gitu. Gue nggak tahu apa yang membuat mereka risih untuk tampak berbeda, ya mungkin karena konsep dari pendidikan kita uniformity gitu ya, orang diseragamkan semuanya, jadi lu beda dikit aja lu bakal agak risih gitu. Gue pernah dengar banyak penelitian psikologi gitu ya, yang memperlihatkan bahwa orang cenderung untuk tidak mau tampak berbeda gitu. Ya misalnya kayak lu lagi ini aja lah, lagi PSBB nih sekarang ya, lagi PSBB sekarang, lu ke mall gitu misalnya, tiba-tiba semua orang pakai masker, lu ngelihat semua orang pakai masker, lu nggak lupa bawa masker, pasti lu risih gitu. Lu pasti akan cari kayak gitu yang ada di dalam tas lu, mungkin kain, sapu tangan atau apapun yang bisa lu fungsikan sebagai masker. Kadang-kadang bukan karena lu takut kena COVID juga, tapi karena takut tampak nggak sama kayak yang lain gitu. Nah gue pun ngerasa di PSBB ini kayaknya gue pakai masker juga karena bukan, ya mungkin gue takut pada COVID ya, takut tertular, tapi lebih dipengaruhi kepada orang lain pakai masker, gue nggak enak nih nggak pakai masker. Mungkin di dalam hati gue terdalam itu lebih berpengaruh ketimbang rasa takut dengan COVID-19 itu sendiri. Karena bagi gue, ya orang sehati-hatinya orang, sesehat-sehatnya orang aja bisa kena gitu kan. Apalagi yang kayak gue gitu, yang nggak olahragawan kayak Ibrahimovic aja kena, apalagi gue. Jadi gue ngerasa ya kalau kena COVID ya kena COVID aja, tapi gue menggunakan masker karena nggak enak sama yang lain. Ya paling nggak gue pakai masker lah, entah apapun alasannya itu gitu. Gitu sih. Jadi ya kayak gitulah kira-kira orang di sekolah gue waktu itu menggunakan jilbab karena buat yang non muslim karena agak risih aja gitu, tampak berbeda. Tapi ada juga yang jalan terus walaupun nggak pakai kerudung, mereka tetap aja gaul kayak biasa, nggak ada rasa risih juga ada. Ya tergantung setiap orang kayak apa. Di peraturan daerah yang gue tahu, menggunakan jilbab itu dari zaman gue dulu sekolah di Bukit Tinggi sampai hari ini, itu buat yang non muslim itu nggak diwajibkan. Jadi memang nggak ada kewajiban sama sekali untuk penggunaan jilbab buat yang non muslim. Jadi gue melihatnya memang diserahkan kepada ya tadi yang seperti gue jelaskan tadi, nggak ada kewajiban. Nah
Dari research gua soal apa yang terjadi di Padang saat ini di SMK Negeri 2 Padang itu lebih karena salah interpretasi guru terhadap aturan sekolah. Jadi sempat dia bilang ada aturan sekolah nih harus menggunakan jilbab karena dia mengikuti aturan berpakaian yang ada di Kemendikbud tuh. Nah, jadi gurunya itu menginterpretasi aturan dari berbagai macam keterangan yang gue dapat, menginterpretasi aturan sehingga jadilah siswi non-muslim itu untuk dipaksa dalam tanda kutip gitu. Mungkin nggak pakai kutip juga. Atau paling nggak merasa terpaksa untuk menggunakan jilbab. Yang lainnya aman-aman aja. Yang lainnya pakai. Tapi ada satu orang yang berani protes gitu. Jadi ada yang berani protes atas interpretasi tersebut. Walaupun dari hasil bacaan gue ada yang bilang itu peraturan sekolah, tapi direvisi lagi. Memang di Kemendikbud ada aturan diperbolehkan pakai jilbab itu, tapi diinterpretasinya kayak gitu di SMK Negeri 2 Padang. Nah, jadi yang dari peraturan daerah setahu gue nggak ada. Dan di sekolah-sekolah lain pun kayaknya juga dibiarkan gitu. Memang yang terjadi adalah yang non-muslim dibiarkan untuk tidak pakai jilbab. Nah, di SMK Negeri 2 Padang ini kayaknya memang menurut pengakuan pihak pemerintah adanya kesalahan interpretasi gitu dalam penggunaan jilbab ini, karena memang di aturannya ada dan memang yang tidak beragama Islam diperbolehkan untuk tidak pakai jilbab gitu. Jadi ya kayak gitulah kira-kira ya konteksnya. Nah, namun yang jadi catatan kritis gua, kenapa setelah bertahun-tahun lamanya baru satu orang inilah yang berani menyampaikan pikiran kritisnya. Gue nggak yakin orang ini yang pertama merasa di sekolah itu ada berapa 5 siswa kalau gue nggak salah yang non muslim yang menggunakan jilbab juga, tapi sekitar 4 atau 5-nya itu nggak mau protes. Gue nggak yakin semuanya juga ngerasa nyaman-nyaman aja, tapi ya mau nggak mau daripada tinggal kelas, daripada berurusannya panjang kayak sekarang gitu. Jadi mereka lebih menghindari konflik sosial yang terjadi dengan atas dasar keberatan mereka tersebut gitu. Nah, itulah yang gue lihat dari kasus ini. Nah, berarti kalau begitu yang jadi problem yang tidak kalah penting adalah pertama, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memonitoring pelaksanaan itu di sekolah? Jadi apakah ya artinya perhatian terhadap kelompok minoritas tidak terlalu signifikan gitu, tidak terlalu terlihat signifikan. Terbukti dengan setelah bertahun-tahun gitu ya, setelah sekian lama baru satu orang ini yang berani untuk menyatakan sikap kayak begini gitu. Nah, jadi gua rasa sih Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk sekolah negeri gitu mestinya punya sejenis evaluasi atau monitoring gitu terhadap orang-orang yang katakanlah bukan dari kalangan kelompok mayoritas gitu. Kan di Sumatera Barat tuh minoritasnya yang Kristen tuh kebanyakan dari pertama Batak, Chinese gitu, Tionghoa, dan Kota Padang itu ada perkampungan-perkampungan Nias dan itu rata-rata beragama non-muslim ya. Dan yang terjadi akhirnya kelompok-kelompok ini merasa tidak terakomodir aspirasinya gitu loh maksud gua. Jadi jangan sampai ini hari ini protes karena pelarangan jilbab, pemaksaan penggunaan jilbab gitu. Nanti di masa depan kita nggak tahu protesnya karena apa lagi. Seandainya bara dalam sekam ini nggak pernah
cari tahu, nggak pernah diungkap, nggak pernah diselesaikan gitu. Jadi dia akan makin panas terus dan meledak di suatu saat. Jadi gue nggak tahu ya. Menurut gue sih yang harus dilakukan pemerintah daerah ke depannya adalah memonitoring itu. Bagaimana pemerintah daerah harusnya lebih sensitif gitu terhadap hak-hak minoritas di Sumatera Barat gitu. Yang mana mungkin mereka nggak mau bicara seterbuka kelompok mayoritas karena mereka harus menahan diri atas dasar mungkin posisi mereka, atas dasar kenyamanan yang lain, menghindari konflik, pasti banyak pertimbangan bagi kelompok-kelompok minoritas itu. Nah, tapi seandainya persoalan ini nggak pernah diselesaikan, dia akan menjadi bom waktu yang nantinya bisa meledak kapan aja. Mungkin hari ini meledaknya soal pemakaian jilbab ini, besok kita nggak tahu apalagi yang mungkin bisa terjadi gitu. Nah, jadi menurut gua di sini sudah kita lihat gitu ya. Menurut gua dalam konteks ini ya pihak sekolah, pihak pemerintah itu sama-sama salah lah. Karena pihak sekolah itu adalah bagian dari pemerintah. Jadi menurut gua sih nggak tepat juga pemerintah daerah Sumatera Barat nyalahin pihak sekolah karena itu bagian dari mereka. Nah, yang harus benar-benar diperhatikan sekarang adalah bagaimana mekanisme monitoring terhadap hak-hak kelompok minoritas ini, mekanisme ya monitoring terus mengevaluasi hak-hak dari mereka itu dapat dilakukan agar semuanya terakomodir. Jadi ya gue sebagai orang Sumatera Barat berharaplah kampung gue ini nyaman gitu untuk ditempatin oleh semua golongan gitu. Dan salah juga sih berpikir ya ngapain Anda masuk kuliah sekolah negeri. Gue sempat baca gitu ada yang ngomong kayak gitu. Ngapain masuk sekolah negeri? Harusnya kan non muslim masuknya sekolah swasta aja gitu. Ada di Padang itu ada kayak Don Bosco, terus Saverius gitu ya. Harusnya masuk sekolah swasta aja. Ya karena di tempat negeri pakaiannya emang kayak gitu. Makanya kelompok minoritas banyak yang ke sekolah swasta gitu. Itu juga nggak pembenaran gitu. Jadi sebagai warga negara mereka berhak memilih yang negeri maupun yang swasta. Jadi gue mendengar ada juga argumen-argumen kayak gitu dari kalangan pemerintah gitu. Ya inilah yang menjadi persoalan. Kalau gue sih yakin di tataran aturan di pemerintahan di Sumatera Barat tidak ada pemaksaan penggunaan jilbab bagi kalangan non muslim. Interpretasinya bisa atas aturan-aturan yang ada di pemerintah, misalnya aturan Kemendikbud yang mungkin disesuaikan dengan latar belakang, pengetahuan, experience dari stakeholder atau eksekutor kebijakan-kebijakan ini di lapangan. Nah, untuk mengatasi gap antara peraturannya yang baik dengan interpretasinya yang bermasalah, menurut gue memang ini adalah tugasnya pemerintah daerah untuk terus dan menyediakan mekanisme monitoring atau evaluasi. Menurut gue ya siswa-siswa di Sumatera Barat itu yang non muslim gitu misalnya diberi aja mekanisme, dibuatkan aja mekanisme forum mereka untuk menyampaikan aspirasi. Kalau mereka dikumpulin sama-sama kan keberanian mereka mungkin lebih muncul gitu ketimbang mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi menurut gua kelompok ini dikumpulin aja, ditampung aspirasinya, ditampung penilaiannya terhadap bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Barat. Ini bukan hanya soal pendidikan aja, tapi ini soal pelayanan publik. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan publik yang
yang berkualitas dan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan dan yang melindungi keyakinan mereka gitu, prinsipnya dalam konstitusi kita. Nah, menurut gua pemerintah Sumatera Barat dalam hal ini tidak bisa menyalahkan pihak sekolah aja. Karena pihak sekolah itu seperti yang gue bilang tadi adalah bagian dari diri mereka juga. Ya, kenapa selama ini tidak ada mekanisme konsultasi gitu misalnya, atau tidak dibuatkan mekanisme pengaduan gitu, atau tidak dibuatkan mekanisme forum kayak tadi, partisipasi kayak tadi gitu. Ini artinya memang di Sumatera Barat partisipasi kelompok minoritas dan aspirasi kelompok minoritas itu kebanyakan tertutup. Orang gak enak ngomong. Dia tahu haknya dicederai tapi ya gak enak ngomong aja gitu. Kayak lu misalnya lagi di kelas gitu kan, lu lagi belajar, tiba-tiba ada temen lu yang noyor kepala lu dari belakang, ya lu tahu kalau dia yang noyor kepala lu gitu. Tapi kalau lu pukul balik dia rame. Ya kayak gitulah kira-kira yang terjadi dengan pemaksaan atau ya gue bilang di sini pemaksaan karena dia jadi aturan ya. Aturan tuh gimana pun sifatnya memaksa kan. Nah, jadi begitulah aturan atau pemaksaan penggunaan jilbab ini bagi kelompok non-muslim. Kayak lu lagi ditoyor orang dari belakang, lu nggak bisa bales karena dia rame gitu. Ya udahlah, terima kenyataan aja lah, kepala lu ditoyor-toyorin. Ya padahal kan lu punya hak untuk merasa aman, punya hak untuk dilindungi. Jadi pemerintah belum melindungi kepala lu dari toyor-toyoran. Kayaknya ada baiknya lu pakai helm deh, biar nggak sakit kalau ditoyor. Mungkin itu aja. Udah capek gue ngomong. Sampai jumpa di ngomong sendiri berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.